Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan materi komputer perbankan dengan dosen pembimbing Bapak Edi Susilo SPD MKom MN dengan mata kuliah komputer dan masyarakat. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ialah saya sendiri, Fauzan Kamil dengan NIM 1907124127. Kemudian Muhammad Faris Al-Fadli dengan NIM 1907113009. Kemudian Muhammad Hakim Saputra dengan NIM 1907113545. Kemudian Nadia Safitri dengan NIM 1907112829. Baiklah, daftar materi yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama ialah definisi komputer perbankan yang akan disampaikan oleh Nadia Safitri. Kemudian manfaat komputer perbankan yang akan disampaikan oleh Nadia Safitri juga. Kemudian dampak positif komputer perbankan yang akan disampaikan oleh Muhammad Hakim Saputra. Kemudian dampak negatif komputer perbankan yang akan disampaikan oleh Muhammad Faris Al-Fadli. Kemudian yang terakhir ialah aplikasi komputer perbankan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Fauzan Kamil. Baiklah, untuk materi pertama dan kedua akan disampaikan oleh Nadia Safitri. Kepada Nadia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safitri. Saya akan menjelaskan tentang materi definisi komputer perbankan dan manfaat komputer perbankan. Yang pertama yaitu definisi. Semakin berkembangnya zaman dan majunya teknologi di dunia, maka setiap apapun pekerjaan manusia dan dalam bidang pekerjaan apapun, hampir semua sudah menggunakan teknologi berbasis komputer. Salah satunya pada bidang perbankan. Mulai dari administrasi perbankan, penggunaan database, sinkronisasi data, transaksi nasabah, dan lain sebagainya. Penggunaan komputer merupakan suatu keharusan untuk mengembangkan dan memajukan perbankan. Dengan penggunaan komputer, perbankan jadi bisa mengembangkan produk dan jasanya, seperti adanya mobile banking, internet banking, SMS banking, dan ATM, atau automatic teller machine. Selanjutnya, manfaat komputer perbankan. Yang pertama, hubungan atau komunikasi dengan nasabah menjadi lebih hemat, cepat, dan efisien, yaitu dengan email, SMS, atau melalui panggilan telepon. Yang kedua, nasabah dapat melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun yang diinginkan. Yang ketiga, memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi tanpa harus menunggu antrian. Yang keempat, sebagai sarana transaksi keuangan, yaitu ATM, smartphone, atau PC. Yang kelima, bank dapat terbantu dalam hal pengurangan biaya operasional. Yang keenam, bank dapat dengan mudah melakukan sinkronisasi data pada kantor cabang dengan kantor pusat. Selanjutnya, dampak positif komputer perbankan yang akan dijelaskan oleh M. Hakim Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Saputra. Saya akan menjelaskan tentang dampak positif teknologi dalam bidang perbankan. Yang pertama itu terjadinya industrialisasi, yang kedua itu produktivitas meningkat. Jadi pabrik-pabrik itu sekarang memproduksi barang tuh menggunakan alat-alat canggih dengan modal yang lebih sedikit dan waktu pengerjaan yang lebih cepat. Yang ketiga itu lebih mudah dalam memasarkan barang. Jadi kita itu bisa memasang iklan di mana saja, salah satunya di internet. Yang keempat, transaksi lebih mudah terlaksana. Jadi di zaman sekarang ini transaksi itu bisa dilakukan bahkan tanpa bertatap muka secara langsung. Jadi kita tuh tinggal membayar menggunakan ATM dan tinggal menunggu barangnya sampai. Yang kelima, perusahaan dapat menjangkau lebih luas karena internet. Jadi perusahaan tuh bisa membuat website yang dapat menarik perhatian masyarakat. Yang keenam, meningkatkan keamanan. Jadi kita nggak perlu lagi bawa uang yang banyak kemana-mana. Kita hanya perlu membawa ATM kita saja. Yang ketujuh, mempermudah pengelolaan data. Dan ke-8, mempermudah layanan kepada nasabah. Untuk dampak negatifnya akan disampaikan oleh Faris Al-Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Muhammad Faris Al-Fadli, akan menyampaikan tentang dampak negatif komputer pada perbankan. Dampak negatif yang pertama yaitu rawan terjadi pembobolan rekening suatu lembaga ataupun perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Yang kedua, rawan terkena serangan malware atau virus. Yang ketiga, kasus carding. Carding yaitu kejahatan dengan melakukan pencurian data informasi kartu kredit orang lain, digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan transaksi atau mencairkan saldo limit kartu kredit ke rekening mereka. Yang keempat, rawan pencurian dan penyadapan data. Sebagai nasabah ataupun pihak bank, perlu waspada akan kejahatan cyber oleh hacker yang dapat mencuri data-data pribadi nasabah ataupun data-data pihak bank. Yang kelima, rawan kejahatan online dengan berbagai modus seperti teknik skimming, phishing, penawaran hadiah palsu, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fauzan Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Kamil dengan NIM 1907124127. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi komputer perbankan. Baiklah, yang pertama ialah ATM atau Automatic Teller Machine. ATM atau bahasa Indonesianya anjungan tunai mandiri adalah sebuah mesin teller otomatis untuk yang pertama ialah tarik tunai dan setor tunai, kemudian cek rekening tabungan, kemudian transfer dan pembayaran lainnya. Layanan ini cocok untuk yang pertama ialah penarikan dan penyetoran tunai secara cepat, kemudian yang kedua ialah transfer dan pembayaran di daerah yang tidak terjangkau oleh internet. Sedangkan kekurangan dari ATM ini ialah yang pertama menghabiskan banyak waktu dan mengharuskan kita untuk keluar rumah. Yang kedua ialah resiko keamanan selama di ATM maupun perjalanan pulang dari ATM. Baiklah, yang kedua ialah aplikasinya Mobile Banking. Mobile Banking adalah layanan perbankan berbasis ponsel yang disediakan oleh pihak bank untuk menunjang berbagai transaksi perbankan. Seperti yang pertama ialah transfer, investasi, pembelian produk dan jasa, pembayaran produk, dan berbagai layanan administratif perbankan lainnya. Ini merupakan teknologi yang memungkinkan kita melakukan transaksi dengan cepat dan efisien tanpa perlu keluar rumah dan menghabiskan banyak waktu. Cukup dengan menginstal aplikasinya di ponsel-ponsel kita. Kemudian aplikasi yang ketiga ialah Internet Banking. Internet Banking merupakan layanan perbankan untuk yang pertama ialah transfer, pembayaran, dan informasi rekening. Prinsip kerjanya sama dengan mobile banking, tetapi untuk Internet Banking ini berbasis website. Kelebihannya ialah mudah melakukan transaksi tanpa perlu masuk ke aplikasi handphone atau ke ATM. Kekurangannya ialah banyaknya virus, spyware, dan juga malware dan semacamnya yang menghampiri Internet Banking ini. Mungkin sekian presentasi dari saya dan presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.